Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman member, gimana? Yang sudah monet 2 bulan atau 3 bulan? 1 bulan deh. Apa yang terjadi? Sudah mulai kan? Mulai apa? Mulai capek untuk berkunjung ke pemula yang belum monet. Ya kan? Apakah itu dirasakan oleh pemula yang lain? Jawabannya adalah yes. 1 bulan, 2 bulan setelah monet, maka yang terjadi pada mentalmu adalah sudah mulai capek karena perjuangan, sekali lagi, ini ada apa ini? Karena perjuanganmu selama 1 tahun kemarin saat ngejar monet kan sudah luar biasa, jungkir balik, salto, babak belur. Nah, sekarang seakan-akan yang masuk di mental kita adalah ternyata susah ya. Nah, susah setelah monet, apalagi melihat pendapatannya 0,02 dolar, 0,03 dolar. Makanya sering saya ingatkan, perjuangan yang sebenarnya adalah perjuangan setelah diterima menjadi program partner YouTube. Tetapi itu semua juga tidak masalah dan tidak berdosa juga. Karena memang saya tahu persis bagaimana perjuangan saat ngejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebagai syarat untuk program partner YouTube. Walaupun sekarang sedikit dipermudah dengan 500 subscriber dan 3000 jam tayang, teman-teman sudah bisa pengajuan monet tahap pertama, tetapi belum dapat iklan. Yang didapat hanya super thank, super chat, super sticker, dan fitur gabung dan juga belanja. Tetapi fitur yang ketiga ini belum masuk ke Indonesia. Ya, makanya saya bagi ke beberapa tahapan. Kalau belum monet, maka yang perlu dilakukan adalah satu hal yang harus satu tema adalah channelmu berkunjung ke lain tema nggak masalah. Tetapi saat diterima menjadi program partner YouTube sudah harus mulai pilah-pilah. Karena kalau teman-teman melakukan hal yang sama, polamu itu seperti ngejar 1000 subscriber 1 tahun kemarin saat kalian jungkir balik sampai salto-salto, atau perjuangan sampai 1 tahun kadang-kadang nggak tidur, bahkan tidur 1 hari 1 malam kadang-kadang cuma 2-3 jam. Ya sekarang bonyok juga kalau itu diterusin. Makanya harus dipilah-pilah mana yang harus dikunjungin, mana yang tidak. Ya, mana boleh dikunjungin semua, tetapi nggak usah di-subscribe. Karena kalau kita subscribe juga, ada sebagian orang yang ngejar subscriber begitu cepatnya, ternyata mentalnya belum jadi juga. Justru sebelum jungkir balik, saat masa-masa transisi 1000 subscriber 4000 jam tayang, dan subscriber begitu cepat, setelah itu monet begitu cepat, bisa saya pastikan 70%, 80% dia bakalan muntaber setelah diterima menjadi program partner YouTube, karena belum merasakan bagaimana susahnya nggak tidur. Ya, jadi boleh berkunjung, boleh, di subscribe boleh, tetapi saran saya adalah pilah-pilah. Pilah-pilah apa? Kira-kira channel yang satu tema apa ya? Yang misalnya channelmu mungkin ngevlog, mukbang, coba perhatikan yang berkunjung atau yang mensubscribe atau mungkin yang komen di kolom komentarmu, apakah ada channel-channel yang seperti itu. Kalau memang tidak ada channel-channel yang seperti itu, channel-channel yang tidak satu tema, maka yang terjadi adalah perhatikan yang memberikan super chat, super sticker, atau mungkin saat kalian live, sekali-kali live karena setelah monet, itu memberikan super sticker, screenshot, share di tab komunitasmu, tetap kunjungin. Ya, tetap kunjungin. Karena itu adalah subscriber loyal. Itu yang nanti akan teman-teman dapatkan. Kita nggak usah bahas masalah kenapa sih Bang kok harus yang memberikan super chat, super sticker, dan super thank yang harus kita share. Ya mungkin yang bertanya seperti ini, satu belum monet, yang kedua subscribernya paling di bawah 500. Ya. Dan mungkin juga karena videonya sepi. Jadi sekali upload video, mungkin yang nonton baru 20, 30, ya wajar lah mungkin dia ngomong seperti itu. Tetapi saat setelah monet dan di kolom komentar sudah mulai ada 50, maka kalau dikunjungin semua juga mencret. Sedangkan teman-teman sendiri utangmu masih banyak. Kalau kita hitung utang lah ya, yang berkunjung ke channelmu itu adalah utang dan harus kamu kembalikan. Coba perhatikan dan jujur sama dirimu sendiri. Kemarin saat sebelum monet aja banyak yang nggak kamu kunjungi. Ya kan? Itu utang, ya. Itu capek, ya capek. Itu lelah, ya melelahkan. Ya, sama melelahkannya konsisten. Sama melelahkannya tiap hari harus upload video.
konsisten itu capek, konsisten itu males, konsisten itu menguras tenaga, sama dengan seperti itu. Sekarang coba kita jujur lah ya, sama-sama jujur terhadap diri kamu sendiri, setidaknya jujurlah terhadap diri kamu sendiri. Kemarin saat ngejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang kan masih banyak tuh yang belum kamu kunjungi. Ya kan? Ditambah lagi setelah monet, pikiranmu bercabang, harus ngejar $10, $100. Setelah itu ngejar dolar. Bagaimana harus supaya gajian, pelan-pelan kamu harus beli HP untuk memperbaiki kualitas visual videomu segala macam. Jadi supaya tidak membuat kamu sakit dan tidak kepikiran, sekali lagi perhatikan di kolom komentarmu, ada nggak yang memberikan super thanks, share, wajib hukumnya, ya. Yang menjadi membermu wajib diperhatikan. Artinya apa? Tidak harus tiap hari di-share karena capek juga. Yang protes ya kemungkinan satu belum monet juga dan belum pernah merasakan dan belum pernah ada di posisi kamu. Nanti kalau sudah ada di posisimu ya pasti akan melakukan hal yang sama. Perhatikan YouTuber besar pernah men-share nggak di tab komunitas? Tidak sama sekali. Kenapa itu dilakukan? Kenapa itu tidak dilakukan? Orientasinya sudah bisnis. Karena mereka juga sudah pernah babak belur, jungkir balik sampai ngesot-ngesot. Ya. Jadi kalau mungkin saya tidak menyalahkan juga kalau misalnya share di tab sebuah komunitas YouTuber besar yang mungkin sekali 1 minggu biasanya ya, 1 minggu share. Ada yang 1 bulan nge-share 1 hari 1 kali, itu harus berbayar 5 juta sekali ya. 1 bulan di-share di tab komunitas YouTuber besar yang subscribernya di atas 1 juta harus bayar 5 juta, di-share 1 hari 1 kali setiap pagi. Kalau nggak gitu setiap sore, itu tergantung dari konten kreatornya. Itu apakah itu wajar? Itu wajar dan itu sah saja. Tetapi di awalnya kita bermain cantik saja. Bermain cantik artinya apa? Kita manfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh YouTube, termasuk super chat, super sticker, itu kan fasilitas dan itu tidak perlu kita protes lagi, ya, tidak perlu kita protes lagi. Jadi dan mungkin ada yang seorang konten kreator itu dihubungi dan ada pemula yang mungkin membutuhkan waktu khusus, ya itu terserah teman-teman. Ya, waktu khusus bagaimana? Kan ada sebagian konten kreator pemula bukan mentang-mentang ya, mendapatkan nomor HP, setelah itu apapun ditanyakan. Padahal yang ditanyakan itu semuanya sudah dijawab di konten. Ya, sudah dijawab di konten caranya bagaimana, tetapi itu juga masih ditanyakan dan itu biasanya kalau bertanya tidak mungkin itu hanya 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Bisa 3 pertanyaan 5 menit dan itu kadang-kadang pagi WhatsApp, sore WhatsApp, kadang-kadang malam WhatsApp. Itu kan membutuhkan waktu khusus, kadang-kadang jam 3 malam juga WhatsApp. Waktunya orang istirahat, jam 2 malam juga WhatsApp, kadang-kadang lebih ekstrim lagi, jam 2 malam, jam setengah 3 malam itu telepon. Ya, itu telepon. Tentunya itu juga akan mengganggu privasimu sebagai, di satu sisi sebagai konten kreator yang punya member yang harus diurusi, di satu sisi privasimu juga harus tetap terjaga, waktunya istirahat, waktunya bersama keluarga dan segala macam. Tetapi kalau ada yang mungkin punya punya karakter seperti itu, ya terserah teman-teman. Ya, apa mungkin dikasih nomor HP khusus dan itu boleh chat 24 jam, tetapi minimal gabung member di mana yang harga 500.000 atau bagaimana, itu terserah lah ya, urusan teman-teman lah. Tapi untuk sementara janganlah ya, itu. Biarkan berkembang, yang penting kalau memang pertanyaan itu sudah perlu dijawab ya dijawab, kalau memang tidak ya nggak usah dijawab gitu aja, udah cuekin saja. Tetapi sekali lagi kalau darurat dan itu berhubungan dengan channel, jawab. Tetapi kalau hubungannya ini dengan video-video atau pertanyaan ini yang sudah dibahas di video reguler, ya sudah biarkan saja. Ya. Jadi saya tahu teman-teman juga ngalamin hal-hal semacam ini dan semua konten kreator, percayalah, semua konten kreator mengalami. Bahkan sekarang khusus yang sudah monet pasti sudah akan mulai, mentalmu pasti sudah akan seperti itu dan itu nggak berdosa dan itu nggak bersalah. Ya itulah liku-liku seorang konten kreator. Jadi yang belum monet ya jangan berkecil hati. Kenapa? Mungkin kalian sekarang masih banyak protes, tapi nanti ada di fase itu kalian juga nggak bakalan bisa ngomong. Jadi intinya tetap berpikir positif, terus berkembang,
Toh juga dengan nonton video channel lain yang satu tema juga kalian bisa mendapatkan satu ide konten, yang kedua motivasimu, yang ketiga mungkin pikiranmu ini cewek aja bisa, saya cowok kenapa nggak bisa, harus banyak alasan. Intinya berpikir positif itu perlu ya, energi positif itu perlu karena kalian akan dikumpulkan dengan orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang punya aura positif, orang-orang yang punya energi positif, dan di situ semuanya akan berkembang secara bersama-sama. Sekali lagi, yang masih banyak alasan dan mungkin belum ada di fase sudah monet dan itu subscribermu terus bertambah, belum ada di fase sekali upload video di kolom komentar mungkin sudah ada ratusan yang komen, mendingan diem saja, jalanin, tetap berpikir positif, terus belajar. Sehat selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.